Enggak, semuanya ya disimak Dari bersama ya. ayat Oke, 16, Bang. Mister lanjut. Para ilmuwan mengategorikan darah sebagai jaringan ikat. Seperti jenis lain dari jaringan ikat, darah berperan sebagai penghubung sistem dalam tubuh manusia. Darah berperan sebagai penghubung sistem dalam tubuh manusia. Darah dalam tubuh memiliki beragam fungsi seperti pengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Peranan darah amat penting sehingga jika terdapat malfungsi akan mengakibatkan gangguan pada tubuh. Nah, yang dimaksud malfungsi ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Akan mengakibatkan gangguan pada tubuh. Untuk itu, penting ada pemeriksaan secara berkala. Berikut adalah beberapa kelainan darah. Yang pertama, anemia, yaitu penyakit kekurangan kadar hemoglobin, zat besi, dan eritrosit di dalam tubuh. Atau di sini bisa kita sebutkan anemia itu kekurangan darah, ya. Kamu udah baca di buku Oke, kekurangan kadar hemoglobin, zat besi, dan eritrosit di dalam tubuh. Biasanya hemoglobin ini digunakan untuk mengikat apa? Kemarin kita sudah bahas. Oksigen, ya. Terutama pada pada sel darah merah seperti itu. Jadi hemoglobin ini kadar oksigen di dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen, ya, hemoglobin. Gejala anemia berupa muka pucat, lesu, dan sakit kepala. Anemia disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Kalian bisa menggarisbawahinya. Yang pertama, kehilangan banyak darah seperti pendarahan, luka bakar, dan infeksi cacing tambang. Jadi cacing tambang itu apa, Mister? Pendarahan, luka bakar, dan infeksi cacing tambang. Jadi ada cacing tambang yang menginfeksi di dalam saluran pencernaannya atau di dalam saluran darahnya gitu. Ada yang Cacingan bukan? Ya. Oke. Yang kedua ada apa, Vila? Tolong dibaca. B. Kegangguan pembentukan darah karena kekurangan vitamin dan zat tertentu. Sampai berapa, Mister? Nah, yang B, gangguan pembentukan darah karena kekurangan vitamin dan zat tertentu. Ya, di sini ada gangguan dalam pembentukan darah. Dalam pembentukan sel-sel darahnya itu ada gangguan. Pertama di mana pembentukan darah terjadi? Sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang atau sumsum tulang belakang. Ya. Dari sumsum tulang kita nih, di situ ada pembentukan darah. Seperti itu. Nah, yang dimaksud tadi oleh Vila, cacing tambang itu infeksi yang disebabkan oleh cacing yang dalam perut manusia, dalam usus biasanya ya. Nah, biasanya itu kita kenal dengan nama cacingan ya. Biasanya itu asalnya itu dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Seperti itu. Makanya kalian harus selektif atau harus pilih-pilih makanan, minuman yang sehat seperti itu. Oke. Yang C, ada gangguan dan kerusakan pada sumsum tulang sehingga menghambat pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Nah, di dalam eritrosit ini ada hemoglobin yang mengikat oksigen. Jadi pabriknya pembuatan darah ada di mana? Sumsum tulang. Iya, sumsum tulang. Oke. Yang D,
Penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak seperti pada pasien malaria. Malaria. Ya, malaria itu biasanya dari apa? Malaria itu virus atau bakteri yang dibawa olehnya nyamuk ya, nyamuk malaria. Nah, jadi penghancuran sel darah merahnya itu terlalu cepat dan banyak. Jadi yang diserang itu sel darah merah. Oke. Ya, oke, kita bisa lanjut. Nah, terutama fungsi sel darah merah itu atau darah merah itu fokusnya ada di mengangkut zat-zat makanan ya, terus oksigen seperti itu. Tapi untuk sel darah putih lebih ke menjaga imunitas tubuh. Oke. Yuk kita lanjut sekarang. Nah, ini. Sini. Sekarang buka halaman 61. Oke, sudah. Yang tadi penyakitnya apa namanya? Aneh? Mister, may I go to the restroom? Anemia. Oke. Yang tadi namanya penyakitnya anemia. Ya. Anemia. Oke, sekarang ada leukemia. Nah, leukemia ini kondisi produksi sel darah putih yang melebihi batas normal. Leukemia terjadi karena jaringan penghasil sel darah merah tumbuh secara abnormal atau tidak normal. Ya. Leukemia juga dapat disebabkan oleh infeksi virus, paparan sinar radioaktif, dan paparan zat kimia tertentu. Gejala leukemia adalah pucat lesu, terus demam, dan pendarahan. Nah, oke. Gejala leukemia itu seperti anemia. Iya. Ya, seperti anemia dia. Tapi ada Jadi demamnya. lemas. Terus dia ada demamnya. Terus lebih banyak sel darah putih dibandingkan sel darah merahnya. Oke. Tapi ini yang Berarti perputaran, berarti kalian sudah paham dong sampai sini. Berarti kalau lesu, lemas ya, berarti perputaran oksigennya dalam tubuh terganggu. Yang bawa oksigen siapa? Hemoglobin melalui sel darah merah. Oke. Kenapa? Vila, ada yang nanya kenapa Vila? Enggak. Tadi siapa yang di sini? Sudah paham belum? Kalau sel darah putih apa? Sel darah putih manfaatnya? Untuk apa? Untuk menjaga imunitas tubuh atau untuk mengobati infeksi-infeksi seperti itu. Misalkan tubuh kalian terluka. Nih, misalkan ya, kita terluka nih, jatuh. Terus ada yang lecet. Ada yang lecet gitu kan berdarah. Nah, lama-kelamaan darahnya itu kan lama-lama membeku. Ya enggak? Iya. Nah, dan luka kita lama-kelamaan menutup. Nah, itu karena ada bantuan sel darah putih. Nah, terus ada lagi. Kalau kalian merasakan demam. Nah, kalau kita demam ya, kalau kita demam, otomatis sel darah putih kita itu bekerja. Jadi demam itu proses perlawanan dari sel darah ke penyakit yang mau masuk. Gitu. Seperti itu. Jadi itu bekerja sehingga sel darah putih kita itu melawan penyakit yang mau masuk. Seperti itu.
Makanya kita diminta untuk istirahat, minum air putih yang banyak, konsumsi vitamin agar sel darah putih kita itu kuat menahan Sakit. penyakit yang masuk. Tapi kalau sel darah putih kita itu lebih banyak dari sel darah merah, yang akan terjadi adalah leukemia. Mia. Sel darah merah kita kan berkurang, jadi pasokan oksigen ke tubuh atau perputaran oksigen jadi Kurang. berkurang. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang ada talasemia. Oke, talasemia yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan produksi apa nih? Hemoglobin dan eritrosit. Talasemia merupakan penyakit keturunan atau genetik. Coba perhatikan. Ini adalah penyakit genetik atau keturunan. Gejala talasemia berupa anemia, terus pembesaran limpa, bentuk tulang yang abnormal, dan gangguan pertumbuhan. Ini merupakan gejala-gejala dari talasemia. Seperti itu. Jadi talasemia itu ketidakmampuan sumsum tulang, ya sumsum tulang belakang memproduksi hemoglobin. Jadi kok darahnya jadi sehingga mengalami anemia seperti itu, kekurangan darah juga di eritrosit. Ini sel darah merah. Oke. Jadi kekurangan darah nih talasemia. Talasemia ini penyakit yang keturunan seperti itu. Nah, sementara kalau sel darah putih namanya limfosit, sel darah merah eritrosit. Oke, tandai limfosit sel darah putih, eritrosit sel darah merah. Sekarang yang keempat, hemofilia. Nah, ini berkaitan erat dengan teks atau teks bacaan yang ada di halaman 58 yang dialami oleh siapa? Yang dialami oleh Nova. Jadi Nova mengalami hemofilia. Nah, ini juga penyakit keturunan yang membuat darah sulit membeku. Jika penderita hemofilia terluka sedikit saja, darahnya akan membeku dalam waktu 50 menit sampai 2 jam. Jadi cukup lama proses pembekuan darahnya seperti itu. Hal tersebut menyebabkan penderita hemofilia kehilangan banyak darah dan dapat mengakibatkan kematian. Seperti itu. Coba kalian perhatikan saluran darah normal seperti ini. Oke, coba kita lihat saluran darah normal. Makan. Oke, ini ada saluran darah normal ketika bocor atau mengalami luka. Nih, ini saluran darahnya itu keluar dan bisa menutup. Ya, menutupnya biasanya tidak begitu lama, walaupun sedikit. Oke. Sekarang yang kedua, ada saluran darah normal terus bocor. Nah, ini penderita hemofilia. Nah, tidak mampu menutup ketika luka. Bocor ini ketika luka dan darahnya itu terus keluar seperti itu. Jadi tidak cepat dalam menutupnya. Misalkan kita lagi melakukan sesuatu atau lagi mengiris makanan, tangan kita kena pisau nih, ya sedikit, kena gores pisau sedikit. Nah, ketika kita pencet, kita keluarkan darahnya, lama-kelamaan pasti 10 menit atau 20 menit. Kalau sedikit, lama-kelamaan akan
beku, Beku. beku ya kan? Enggak cucur terus kan? Kalau di pinggir Lah, pernah tuh luka di situ keluar darahnya. ya kan? Yuk, sekarang buka halaman 63-nya. Nah, setelah kita tahu kelainan-kelainan darah, sekarang kita akan belajar pantun. Biasanya tentang temanya adalah pentingnya darah bagi tubuh manusia. Coba kita perhatikan. Jalan-jalan ke jembatan merah, sungguh indah pergi bersama. Ayo kawan mendonor darah, bukti cinta kasih sama manusia. Nah, ini pantun yang pertama. Sekarang ada pantun yang kedua. Buka puasa dengan es belewah. Belewah dibelah dengan parah. Ayo kawan kita donor darah. Darah sehat, hati pun senang. Nah, pasti setiap pantun ini memiliki amanat yang ingin disampaikan. Nah, amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan pembuat pantun kepada pembaca atau pendengarnya. Itu dinamakan amanat. Jadi pantun itu mengandung amanat. Seperti contoh, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, amanatnya itu adalah sebaiknya menuntut ilmu itu sampai tuntas, ya. Jangan setengah-setengah. Seperti itu. Oke, siapa yang tahu amanat dari pantun pertama? Jalan-jalan ke jembatan merah, sungguh indah pergi bersama. Ayo kawan mendonor darah, bukti cinta kasih sama manusia. Siapa yang tahu? Amanatnya apa nih? Pesan yang disampaikan dari pantun pertama apa? Ayo. Harus saling membantu kah? Pesannya apa yang disampaikan? Harus saling membantu. Ya, kita saling membantu dengan cara mendonorkan darah atau apa? Ajakan untuk mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian sesama manusia. Oke, itu untuk amanat pantun pertama. Amanat pantun kedua. Tahu. Amanat pantun kedua adalah apa? Di sini ayo kawan, sama ya, ajakan untuk donor darah juga. Ayo kawan, kita donor darah. Darah sehat, hati pun senang. Kenapa? Gimana? Ajakan untuk mendonorkan darah agar sehat, betul. Ajakan untuk mendonorkan darah agar menjadi sehat atau agar semakin sehat. Ya. Oke. Ayo. 50 stars next. Open page 65. Buka halaman 65. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai gangguan pada darah, pada sistem peredaran darah. Tadi di sistem peredaran darah ada apa aja? Ada Anemia. ya, ada sistem peredaran darah itu ada pada organ peredaran darah kan ada jantung dan pembuluh darah. Terus ada juga darah seperti itu. Jadi sistem peredaran darah itu memiliki gangguan atau kelainan yang ada pada darah dan gangguan pada kelainan yang ada pada organ peredaran darah. Jadi
kelainannya itu ada pada darah, ada pada organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah seperti itu. Tadi kita sudah mempelajari tentang kelainan pada darah, sekarang kita akan mempelajari kelainan pada organ peredaran darah. Oke. Nah, sekarang yang pertama ada pada jantung. Jantung, kalian kenal jantung? Iya. Jantung adanya di mana? Kelas kenal, kalau nggak kenal nggak bisa. Dada bagian kiri atau kanan? Jantung kita di sebelah kiri atau sebelah kanan? Dari rongga dada. Di sebelah kiri. Ya, jantung ada di sebelah kiri. Yuk, kita lanjut. Yang pertama, kelainan pada jantung. Ada yang bawaan lahir, ada yang juga karena faktor eksternal. Yang bawaan lahir. Contohnya, otot jantung lemah. Jadi, otot jantung penderita itu tidak dapat melakukan banyak aktivitas karena terutama yang memicu kerja berlebihan pada jantung. Penderita otot jantung lemah biasanya sering pingsan. Kayak Ijat sering pingsan. Jadi, yang mempunyai bawaan dari lahir, jantungnya yang punya penyakit atau kelainan otot jantung lemah biasanya sering pingsan. Yang kedua, lapisan pada celah antara serambi kiri dan serambi kanan yang tidak sempurna. Sehingga darah bersih bercampur dengan darah kotor. Penderita gangguan tersebut mudah sesak napas dan tubuhnya kebiruan. Yang kedua, bawaan dari lahir adalah lapisan pada celah antara lapisan pada celah antara serambi kiri dan serambi kanan yang tidak sempurna. Nah, oke. Ya, dalam hal ini katup yang sudah kita pelajari itu. Katup yang memisah antara serambi kiri dan serambi kanan yang tidak sempurna pertumbuhannya dari masa bayi gitu. Karena ini dari bawaan dari lahir. Oke. Nah, yang kedua nih, bawaan dari faktor eksternal ini bisa dicegah. Ya. Oke, ini bisa dicegah. Biasanya pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya, alkohol di rumah bukan di rumah. Makanya ini tidak baik ya. Jadi menyebabkan hal yang tidak baik juga. Ya. Merokok udah ada tandanya tapi masih enggak. Pola hidupnya nggak sehat. Terus terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Nah, di pola hidup tidak sehat ini masih banyak ya di antara kita yang belum menjalani pola hidup sehat. Seperti rutin mengkonsumsi sayur dan buah, terus sering berolahraga. Kecuali lagi makan fast food. Ya, terus terlalu sering makan fast food, ya makanan yang cepat saji tuh. Udah dia sering makanan yang cepat saji, terus mengkonsumsi makanan-makanan berlemak, soda, apalagi tuh merokok. Ya ampun. Rokok udah ada tandanya awas kena kanker paru-paru tapi masih ada yang merokok, kan aneh. Ya itulah. Jadi ada yang bisa ditakut-takutin, ada yang nggak bisa ditakut-takutin. Jadi sebaiknya kita menjaga diri kita agar tidak merokok, jangan sampai ya. Sama yang laki-laki nih nanti ke depannya, pesan dari Mister, mau kalian SMP, SMA atau sudah lulus dari sekolah, kalian jangan merokok. Oke? Kebaliknya perempuan merokok. Gitu. Ada mau ngelawak kok. Yang pertama, ada gagal jantung.
Jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif sehingga darah masuk ke paru-paru atau bagian tubuh lain. Maksudnya Nah, maksudnya jantung nggak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif karena ya mungkin jadi darahnya itu karena sudah bercampur lemak, jadi terhambat. Jadi terhambat darahnya untuk dialirkan ke paru-paru maupun bagian tubuh lain. Bisa jadi dia macet di tengah jalan seperti itu. Karena apa? Ada lemak. Jadi lemaknya terlalu banyak. Gitu. lemak berbahaya. Oke, yang kedua ada inflamasi jantung. Itu peradangan pada dinding otot jantung yang disebabkan oleh racun dari zat radikal bebas atau polusi serta infeksi bakteri atau virus. Gejala yang paling sering terlihat adalah rasa nyeri di dada. Itu ada inflamasi jantung. Nyeri di dadanya sakit apa Ustaz? Ketiga, iya nyeri dadanya. Yang ketiga, jantung rematik, yaitu penyakit jantung karena kerusakan katup jantung yang diakibatkan oleh demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang keempat, ada kardiomyopati, kerusakan gangguan pada otot jantung sehingga dinding jantung tidak bergerak secara sempurna ketika memompa dan menyedot darah. Penderita kardiomyopati risiko gagal jantung. Nah ini nih, kalau jantungnya tidak bergerak secara sempurna dalam menyedot darah, dia jadi gagal jantung. Gagal jantung berarti sama aja dong. Makanya sering disebut, makanya suka ada yang tiba-tiba dia atau yang mengalami penyakit jantung itu tiba-tiba kalau jatuh dia bisa mengalami kelumpuhan, bisa mengalami stroke, ya berkaitan juga ke pembuluh darah, maupun ada yang tiba-tiba meninggal seperti itu. Nah, itu dari gagal jantung. Oke, yang kedua ada gangguan pada pembuluh darah. Namanya ada arteriosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh arteri. Ya, jadi pembuluh arterinya ini mengeras. Nih, ada gambarnya. Jadi apa yang menyebabkannya? Lemak. Ya, ada lemak itu jahat. Seperti kalian lihat aliran selokan. Nah, kalau ada lumpur-lumpur itu ibaratnya lemak, lumpur-lumpur, ya kan? Lumpur kan kayak lemak ya. Terus apalagi sampah, seperti itu. Itu apa lemak lah? Seperti itu. Jadi mengganggu aliran darah. Kalau di selokan mengganggu aliran air. Ya, betul. Jadi pengerasan pembuluh arteri akibat kehilangan elastisitas otot-otot arteri. Penyebab arteriosklerosis adalah timbunan lemak pada lapisan dinding bagian dalam pembuluh darah. Jadi penyebabnya ada timbunan lemak. Ketika usia muda, arteri fleksibel karena ada protein yang disebut elastin. Ketika seseorang bertambah usia, elastin menghilang sehingga dinding arteri tebal. Gejala awal arteriosklerosis berupa nyeri atau kram yang timbul karena jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi. Arteriosklerosis dapat terjadi pada arteri di otak, jantung, dan alat vital lainnya. Oke, yang kedua ada stroke. Ya. Jadi ini merupakan kondisi kelumpuhan karena pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan. Kemudian pecah sehingga pasokan oksigen ke otak terhenti. Nah, karena otak ini adalah sumber dari segala perintah, ya, sumber dari kalau ibarat komputer, otak itu adalah CPU-nya, CPU, ya. Jadi sumber
Misalkan yang mengarahkan seluruh tubuh kita itu adalah otak. Jadi seluruh tubuh ini semua ada jaringan yang menuju ke otak. Dari informasi disampaikan melalui otak, terus melalui sumsum tulang belakang, sel-sel saraf. Habis itu bisa digerakkan ke tangan, ke kaki, seperti itu. Oke. Gejala stroke bergantung sesuai daerah otak yang terlibat, seperti sebelah wajah lumpuh, bicaranya cadel, anggota geraknya lumpuh, dan koma. Stroke dapat disebabkan, ya maksudnya koma ini perawatannya itu 50-50. Kritis. Oke, stroke dapat disebabkan hipertensi atau kadar kolesterol yang tinggi. Oke, kolesterol yang disebabkan juga oleh lemak, hipertensi. Terus secara umum stroke dibedakan menjadi dua jenis. Ada stroke iskemik. Jadi stroke iskemik itu aliran darah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau timbunan lemak yang disebut plak. Ada juga hemoragik, yaitu pembuluh darah di otak yang pecah sehingga darah akan menumpuk dan menekan jaringan otak di sekitarnya. Jadi nih di sini nih ada contoh stroke di buku kalian. Penyakit stroke biasanya disebabkan oleh pembuluh darah yang ada di otak seperti itu. Nah, di sini jaringan-jaringan otak. Jadi nanti kalau misalkan yang kena itu ada jaringan mulutnya, berarti nanti mulutnya yang agak susah dalam berbicara seperti itu. Kalau tangannya, jaringan tangannya berarti ada yang tangannya susah digerakkan gitu, susah diluruskan, tangannya kelipat atau gimana. Itu disebabkan oleh sel-sel darah pada otak yang terganggu. Ya, ada yang tersumbat dan pecah. Kalau yang tersumbat itu dinamakan iskemik, kalau yang pecah itu dinamakan hemoragik, seperti itu. Tadi sudah ada apa aja? Gangguan pada pembuluh darah ada? Aterosklerosis. Apa namanya? Arterosklerosis. Dan ada stroke. Sekarang stroke belanja. Ya, dan ada stroke. Penyakit yang paling banyak tuh stroke, soalnya paling banyak. Ya. Yang kira stroke itu dikirain makan stroke belanja, jadi kena penyakit stroke. Dulu Mister, gangguan pada pembuluh darah di otak. Kalau stroke gangguan pembuluh darah di otak. Oke. Sekarang hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi di mana tekanan darah jauh di atas normal. Dinding nadi. Sekarang yang terakhir ada varises. Nah, varises itu pelebaran pembuluh balik atau vena. Varises biasa terjadi di kaki, terutama di betis. Varises yang terjadi di sekitar anus disebut ambeien. Oke. Varises terjadi karena katup pada pembuluh darah balik atau vena tidak menutup dengan sempurna. Varises yang sudah parah perlu ditangani melalui operasi ini. Kalau ini vena normal, ya, jadi kelihatan yang biru-birunya, namun tidak menonjol, ya, namun terlalu terlihat ya, Mister. Ya, ini normal. Tapi ini vena yang varises nih. Jadi uratnya kok kayak trek. Jadi uratnya itu nonjol. Nih.
menonjol dan selalu kelihatan. Kenapa uratnya jadi muter-muter begitu? Ustaz? Iya. Karena ada apa? Awalnya, awalnya Gimana? kayak jalan biasa kalau mau belok. Karena jadi ada penyumbatan. penyumbatan. Karena ada penyumbatan nih. Nih, lihat. Ini kan lancar. Kalau ini tersumbat nih. Tuh, tersumbat kan? Iya. Seperti itu. Nih ya, yang akan terjadi seperti ini. Biasanya varises terjadi Duduk karena terlalu lama menghindari berdiri atau duduk terlalu lama. Ya. Terus mengejar ini saat kan duduk, buang Ustaz. air besar. Jadi terlalu dipaksakan untuk membuang air besarnya. Nah, jadi cara menghindarinya yaitu jangan berdiri atau duduk terlalu lama. Jadinya jongkok, Mister. Jangan berdiri atau duduk terlalu lama. Terus ya jongkok juga maksudnya ya, Phil. Duduk. Jadinya apa, Mister? Jangan berdiri atau jongkok yang terlalu lama. Iya, jangan lama-lama. Kalau kalian sedang kayak sekarang kita lagi pembelajaran, ya, kalau ada waktu break kalian berdiri. Gitu. Lama duduk. Jangan yang terlalu lama. Terus hindari mengejan saat buang air besar. Ya, kalian tahu mengejan memaksakan, ya, memaksakan untuk membuang air besar. Dan juga agar semakin lancar pencernaan kita biasanya harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Ya, biar lancar, nggak usah ngedenin ya, mengejan ya, nggak usah mengejan. Oke, yuk sekarang buka halaman 69. Sudah. Ada tari. Coba yang kalian lihat di sini. Kita akan melihat tari kedua, para tari lilin deh. Di sini ada tari apa nih? Ada tari apa? Kuda lumping. Kuda lumping. Oke, tarian pertama adalah kuda lumping. Ya, kalian bisa tuliskan. Kuda lumping asalnya dari Jawa. Timur. Dari Jawa. Terus propertinya apa? Selendang, terus apa aja? Apa lagi? Ini apa nih? Namanya? Kuda mainan. Papan kuda, oke. Terus ada cambuknya ya? Betul nggak? Ada cambuknya? Iya. Ya, oke. Yang kedua ada tari apa nih? Kalian pasti tahu. Lilin. Tari piring. Dari Minangkabau. Tahu Minangkabau? Tahu. Sumatera Barat. Ya, Padang. Oke. Lanjut. Propertinya ada apa nih? Ada selendang, terus ada piring. Oke. Lanjut, yang ketiga. Ada tari kipas. Topeng. Tari kipas. Amletnya dari mukanya topeng. Sulawesi kan ada kipasnya. Oh iya. Selatan. Dia dari Goa, Sulawesi Selatan. Dari mana? Goa, Sulawesi Selatan. Propertinya ada Jadi dia asalnya dari daerah Goa, tapi provinsi Sulawesi Selatan. Ada apa aja? Ada kipas, terus topeng. Udah. Oke, sudah dicatat? Sudah.
Kalau sudah dicatat, sekarang kita masuk ke halaman 74. Yuk, dibuka halaman 74. Agus Jamaluddin nekat merintis usaha kerajinan kulit. Merintis usaha kerajinan kulit bukan perkara mudah, tetapi diperlukan kerja keras dan keuletan. Kesulitan tersebut yang pernah dirasakan Agus Jamaluddin saat merintis usaha pada tahun 1995. Pria asal Garut tersebut memulai usaha kerajinan kulit dengan belajar dari keluarganya yang bagian besar merupakan perajinan kulit. Bedanya, mereka hanya mengolah produk, belum sampai tahap memasarkan. Oke. Next. Kok ada 4 paragraf, Mister? Oh, ya udah yuk. Next. Siapa tadi? Naura. Ayo Naura. Dari tangan yang ulet, Agus mencoba mengolah kulit domba dan sapi menjadi barang yang bernilai tinggi. Ia mengolahnya menjadi jaket kulit dengan harga mencapai 1 juta rupiah. Wow. Tapi kami harus mengolah kulit itu hingga 1 bulan, katanya. Oke. Lanjut Naura. Setelah barang jadi, ia tidak mudah mencari pembeli. Barangnya kerap menumpuk karena sistem penjualan belum berjalan. Karena itu, ia rela keliling memasarkan jaketnya. Kami harus keliling dari kantor ke kantor, katanya. Oke, next. Agus mengaku usahanya sudah memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia dapat mempekerjakan belasan warga. Ia juga dapat memberi penghasilan kepada pedagang kulit di kotanya. Berbekal kenekatan tersebut, ia kini dapat memutar uang 50 juta lebih per bulan. Walau demikian, ia masih memendam cita-cita, yaitu usahanya ingin bertaraf tingkat nasional. Oke, itu cerita dari Bapak Agus Jamaluddin, pengusaha apa? Jaket kulit. Oke, ya. Sekarang Mister minta kalian tandakan ini jadi homework. Tapi kita kerjakan dulu yang nomor 1. Bagaimana ketergantungan usaha Pak Agus terhadap lingkungan? Yuk kita kerjakan dulu nomor 1. Sisanya jadi homework. Jadi tugas. Yuk, nomor 1. Bagaimana ketergantungan usaha Pak Agus terhadap lingkungan? Jadi gimana? Gimana ketergantungan Pak Agus terhadap lingkungan? Usahanya. Berarti usaha jaket kulit Pak Agus. Usaha jaket kulit Pak Agus sangat bergantung ke lingkungan sekitar, yaitu para apa tadi bahasanya Pak Agung mendapatkan bahannya dari mana? Kulit domba. Para ya, yang jual kulit domba itu biasanya para pedagang ya, pedagang kulit, para pedagang kulit maupun
para warga di kotanya. Nah, secara nggak langsung berarti usaha jaket kulitnya ini merupakan sudah menjadi apa? Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari masyarakat di kotanya. Seperti itu. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Pak Agus itu apa? Keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang kulit itu apa? Mereka sama-sama menguntungkan. Oke, Pak Agus dapat apa dari pedagang kulit? Dapat bahan baku. Bahan baku pembuatan jaket. Oke. Kita lihat dari Pak Agus dulu. Ke pedagang kulit, Pak Agus dapat bahan baku. Terus ke warga sekitar. Apa yang Pak Agus dapatkan? Apa? Dapat jaket kulit kah? Hah? Warga sekitarnya. Dapat apa? Pak Agus. Dapat pahala. Karena telah mempekerjakan. Oke, dapat duit bisa. Oke, dapat pahala dari warga sekitar. Selain dapat pahala, dapat apa lagi? Oke, dapat duit dari hasil penjualannya. Terus dapat apa lagi? Karena tadi dapat pengalaman membuat jaket kulit. Ya, karena tadi sudah memperkerjakan warga sekitarnya. Karena umumnya berarti awalnya cerita awalnya itu Pak Agus kan meneruskan jaket usahanya itu kan biasanya dari dia belajar dari keluarganya yang sebagian besar merupakan perajin kulit. Nah, dari keluarganya sudah pengrajin kulit. Nanti biasanya kalau kita lihat di suatu daerah itu umumnya sudah pengrajin kulit, umumnya untuk membuat jaket kulit Pak Agus jadi lebih mudah dalam mengajarkan karyawannya. Nah, jadi lebih mudah karena karyawannya sudah biasa ya. Atau warga sekitar itu sudah biasa mengelola bahan-bahan dengan bahan baku kulit. Jadi Pak Agus tidak usah terlalu capek untuk mengajarkannya dari awal cara memilih kulit yang bagus untuk jaket seperti apa gitu. Karena rata-rata masyarakatnya sudah paham. Apa yang didapatkan oleh masyarakat dari usaha Pak Agus? Lapangan pekerjaan atau penghasilan. Pekerjaan kah? Penghasilan. Kan yang tadinya belum dapat kerja bisa kerja di Pak Agus gitu untuk membuat jaket kulit. Nah, itu merupakan apa? Sistem ekonomi yang saling menguntungkan. Seperti itu. Jadi Pak Agus memberdayakan masyarakat sekitarnya. Oke, sekarang buka halaman 81. Sudah, drop 81 ya. Oh, langsung skip bisa. Wow, pembelajaran keempat terwujud. Yeay, akhirnya. Buka halaman 81. 81/76. Dah. Wilayah Buka halaman 81. untuk tangga terdiri atas beberapa kepala keluarga. Biasanya kalau di perpanjangan tangan dari pemerintah itu dari mulai RT sampai ke presiden ya. Tahu bagian eksekutif itu, bagian eksekutif ya. Jadi dari RT, terus nanti dari RT itu ke RW, RW ke lurah, camat, sampai
sampai ke presiden seperti itu. Nah, itu merupakan sistematika atau hierarki atau urutan dari sistem pemerintahan eksekutif seperti itu. Ya. Nah, bentar, Mister mau tanya, apa yang kalian ketahui mengenai RT? Rukun tetangga. Ya, RT itu adalah rukun tetangga. Biasanya RT Tetangganya yang rukun lebih dekat dengan para warganya atau setiap kakak kepala keluarga. Jadi dari kepala keluarga nanti masuknya ke RT, bagian koordinasi atau ya kalian tahu koordinasi untuk membangun informasi-informasi, misalkan seperti ini. Program kayak yang sekarang itu ada bantuan sosial. Ya, bantuan sosial. Misalkan itu dicanangkan atau diberikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu ya dari presiden, misalkan dari presiden ngasih ke gubernur. Oke, gubernur yang mewakili provinsi ngasih ke wali kota atau bupati yang mewakili kota atau kabupaten. Nanti yang mewakili kota atau kabupaten nanti dikasih ke per kecamatan. Dari kecamatan nanti kelurahan masuk ke RW. Seperti itu. Habis RW, RT. Habis RT masuklah ke KK. Jadi nanti setiap KK menerima bantuan sosial, misalkan seperti itu. Jadi pimpinan wilayah RT itu adalah ketua RT. Ya, terdiri dari beberapa KK. Untuk RW adalah ketua RW. Kalau RW itu apa? Rukun warga. Ya, rukun warga atau RW terdiri atas beberapa RT. Oke, yang paling kecil itu kelompoknya adalah KK atau kepala keluarga, di mana kepala keluarga adalah ayah kita dalam satu keluarga ya, kakak. Habis kakak ada RT. Jadi RT ini kumpulan dari kakak. Terus masuk ke RW. RW ini adalah pimpinan dari beberapa RT. Jadi ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, seterusnya. Jadi dalam RW itu ada 10 RT misalkan. Berarti dari RT 1 sampai RT 10. Berarti masuk ke RW 1 atau RW 3 seperti itu. Iya. Udah? Dari RT ke RW. Habis dari RW, kumpulan dari RW 1, RW 2, RW 3. Itu masuk ke lurah atau kelurahan. Nah, coba sebelumnya Mister mau tanya, kalian ada yang tahu hafal alamat kalian di mana? Tahu. Oke. Coba siapa yang mau mengutarakan? Vila deh, Vila atau coba Vila. Vila, kamu RT berapa? Nggak ada gelar, Mister. RT berapa Vila? RT berapa ya? Lupa lah. Oh, ya udah. RT. Gadi, coba RT Gadi. Siapa berapa? tadi yang mau? Nih. Ya. Kayaknya Raya, berapa coba. ya? Kamu RT berapa Raya? 08 atau 06 ya? Atau kebalik. RT 7. RW? I am RT 9, RW 11. Oke, Gadi berarti RT 9, Raya RT 7, RW 11. Terus Gadi kelurahannya apa? Duren Sawit. Duren Sawit. Oke, Duren Sawit kelurahannya. Sama Kecamatannya dong. apa? Kecamatannya apa?
Kecamatannya apa? Duren Sawit juga atau gimana? Kalau kecamatannya yang Duren Sawit. Oke. Ayam kecamatannya Duren Sawit, kelurahan Pondok Kelapa. Oke, kelurahannya Kelurahan Pondok iya kok, Kelapa, kelurahan kecamatannya Pondok Duren Sawit bisa. MAI 9. Deh. Oke, ada juga kelurahan Duren Sawit, kelurahan Pondok Kelapa, kelurahan apa lagi? Pondok Bambu. Nah, kecamatannya ada apa lagi di sini? Duren Ada yang Sawit. Duren Sawit, ya, ada yang Emang apa lagi? kelurahannya Pondok Gede, Mister? Ada yang Pondok Gede, ya, Ganis ya. Kelurahannya apa, Ganis? Pondok Gede juga. Kecamatannya Pondok Gede juga. Nah, tapi kalau Mister Jati RT-nya, Bening. kalau Mister RT-nya RT 5, RW-nya RW 3, kelurahannya Jati Asih, Ayam, kecamatannya Ayam Jati Asih. nggak pernah tahu RT sama RW-nya Ayam. Pemimpinnya itu di daerahnya karena Mister Kota berarti wali kota. Kalau kabupaten berarti bupati. Oke. Untuk provinsinya, karena Mister di Bekasi berarti Jawa Barat. Yang mimpinnya itu Gubernur Ridwan Kamil. Kalau kalian mungkin provinsinya apa? DKI Jakarta. Gubernurnya yang mimpin Anies. Mister, Ayam setiap hari Apa keluar Anies kota, Mister. Baswedan? Hah? Kenapa? Kan di pagar apa tuh namanya, pagar keluaran. RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan, dan kekeluargaan. Oke, RT dan RW, rukun tetangga dan rukun warga, dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya ada peraturan daerah yang mengatur tentang maksud dan tujuan pembentukan serta tugas dan tata cara pemilihan RT dan RW sebagai berikut. Nah, RT dan RW dibentuk dengan maksud untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dari kelurahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Ya, kalau ada data-data, misalkan ngurus KTP, KK, kan dari RT dulu ya kan, nanti. Terus memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini RT mempunyai tugas menjaga kerukunan antar tetangga serta memelihara dan melestarikan kegotong royongan juga ketertiban. Terus menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT. Misalkan di pembangunan yang mau ada di RT 5 itu apa? Misalkan mau bergotong royong, membangun jalan gitu, atau membangun jembatan, bisa nanti dibantu oleh RT untuk mengusulkan, ya, baik melalui dana atau patungan ataupun ada bantuan dari pemerintah seperti itu. Oke, coba kita jawab pertanyaan nomor 1. Mengapa di setiap wilayah perlu ada pimpinan? Agar wilayah tersebut berjalan dengan apa? Berjalan dengan aman dan tertib. Sama seperti misalkan di kelas kita. Kenapa setiap kelas itu harus ada ketua kelas? Harus ada wali kelas. Kenapa? Agar semua dapat terkontrol. Seperti itu. Agar dapat berjalan dengan baik. Ya. Kalau di masyarakat berarti nilai-nilai kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Kalau di kelas agar pembelajaran berjalan dengan baik.
Oke, yang kedua, mengapa luas wilayah tempat tinggal sekelompok masyarakat diatur mulai dari yang terkecil? Kenapa luas wilayah tempat tinggal sekelompok masyarakat diatur mulai dari yang terkecil? Kenapa nih? Kenapa luasnya itu diatur dari RT, dari RW, dari kelurahan? Yuk, kenapa? Agar lebih mudah dalam apa? Agar lebih mudah dalam menjalankan nilai kemasyarakatan. Seperti menanggapi aspirasi, mengelola masyarakatnya, data-datanya. Bayangkan kalau RT itu dihuni ada sampai ratusan ribu kakak. Pusing nggak itu Pak RT-nya? Wow. Pusing kan? Sampai 5.000 kakak deh, atau sampai 1.000 kakak deh. Pusing nggak Pak RT-nya? Pusing kan? Nanti kalau misalkan nulis data-data, aduh capek banget tangannya ya kan? Makanya biasanya satu RT itu dibatasin, paling nggak ada berapa? 500 sampai paling nggak 500 sampai 700 mungkin kakaknya. Nanti RW baru berapa lagi seperti itu. Makanya harus dibatas-batasin agar lebih mudah ya dalam menjalankan nilai-nilai kemasyarakatannya atau menjalankan tugas-tugas baik dari pemerintah maupun memanajemen atau mengatur, mengelola masyarakat. Apa persyaratan untuk menjadi ketua RT? Apa? Persyaratan untuk menjadi ketua RT? Di vote. Hah? Di vote. Ya, harus memenuhi dukungan dari para warganya. Ya, kalian bisa tulis. Itu doang, Ustaz. Terus harus mampu menampung aspirasi warganya atau pendapat dari warganya. Apa tadi bisa? Apa nih persyaratannya? Harus mampu menampung aspirasi Kalian tahu aspirasi? Masukan ya dari warganya kepada Pak RT. Harus mampu menampung aspirasi warganya seperti itu. Udah siap semuanya? Udah. Oke, baik. Demikian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.